A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejayaan dan kebahagiaan ada dalam amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang desa, orang kota, orang berpangkat ataupun tidak berpangkat, kalau dia amalkan agama secara sempurna, maka pasti dia akan bahagia. Kembali kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tabligh. Dakwah wa tabligh, dakwah itu mengajak, tabligh itu menyampaikan. Hadis ke-1, an Abi Sayyidin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam ya'tati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci di dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai dalam kitab At-Targhib. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka cegahlah. Jika tidak, maka dia harus meyakini bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Dengan demikian, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawabnya. Hadis lain mengatakan, barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya dalam hatinya, maka ia adalah orang yang beriman. Tetapi ini adalah keimanan yang paling lemah. Tena harapan. Mari kita berpikir apa yang terjadi di hadapan kita. Di depan kita, berapa banyak di antara kita yang telah mengamalkan hadis ini? Berapa banyak orang yang telah mencegah kemaksiatan dengan tindakannya atau dengan lisannya? Dan berapa banyak orang yang benar-benar membenci kemaksiatan di dalam hatinya? Padahal ini adalah selemah-lemah iman. Paling tidak kita harus meyakini di dalam hati bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih apabila melihatnya. Marilah kita renungkan apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang harusnya kita lakukan. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berada dalam batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggarnya seperti sekumpulan manusia yang menaiki sebuah kapal. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan sebagian lainnya duduk di bagian bawah. Keberadaan orang-orang yang duduk di bagian bawah apabila memerlukan air, mereka harus berusaha naik dan mengambilnya dari orang-orang yang berada di bagian atas. Akhirnya mereka berkata, seandainya kita melubangi dinding bagian kita ini dan tidak perlu menyusahkan orang-orang di bagian atas, kita bisa memperoleh air dengan mudah. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang berada di bagian bawah dan tidak menghalangi keinginan mereka,
maka seluruhnya akan celaka, akan tenggelam. Tetapi jika yang di atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan? Apakah kami akan dibinasakan walaupun ada beberapa orang yang saleh di antara kami?" Iya. Jika orang saleh itu berdiam diri dan tidak mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Dewasa ini orang-orang Islam yang saleh merasa khawatir dengan kemerosotan dan kehancuran umat. Lalu mereka berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Namun bagaimanakah hasilnya? Apakah mereka tidak pernah memperhatikan hasil dari usaha mereka? Padahal penyembuh dan penuntun kita yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita cara untuk memperbaiki keadaan umat ini. Tetapi sejauh manakah kita telah mengamalkan ajaran yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya itu? Terjadinya kehancuran dan kerusakan umat ini dikarenakan kita telah mengabaikan cara penyembuhan tersebut. Pada hakikatnya maju atau mundurnya Islam ini tergantung kepada amalan-amalan kita. Namun karena kita tidak memahami penyebab utama kebangkitan Islam, kita malah melakukan usaha menurut kehendak dan cara kita sendiri. Apa jadinya jika penyakit ini tidak segera disembuhkan? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyebab utama hancurnya Bani Israel yaitu apabila orang-orang yang saleh di antara mereka bertemu dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Dia berkata, takutlah kamu kepada Allah, jangan berbuat begitu, karena yang demikian itu tidak halal bagimu. Lalu keesokan harinya orang saleh itu bertemu lagi dengan pelaku maksiat tersebut dalam keadaan yang sama, namun ia tidak melarangnya. Bahkan orang yang saleh itu makan, minum dan duduk-duduk bersama mereka. Pada saat mereka berbuat demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Maksudnya hati orang saleh itu disatukan dengan hati pelaku maksiat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, dan seterusnya sampai humul fasikun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Demikian itu dikarenakan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang selalu mereka lakukan. Sungguh buruk perbuatan mereka itu. Engkau lihat kebanyakan mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sungguh amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka kekal di dalam asap. Dan jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan segala yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Celakalah mereka yang berbuat zalim dan serulah mereka kepada kebenaran yang hakiki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dalam kitab At-Targhib. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandar pada bantal, tiba-tiba beliau berdiri dengan semangat lalu bersabda, demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah orang-orang salim dari kesalimannya. Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kalian hendaklah senantiasa mendakwakan kebenaran dan mencegah kemaksiatan, menghentikan para pengsalim dari kesalimannya dan mengajak mereka kepada kebaikan. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka dan kalian akan dilaknat oleh Allah seperti Allah telah melaknat Bani Israel. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran yang menegaskan bahawa Bani Israel telah dikutuk karena membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang dilarang. Dewasa ini dipandang suatu kebaikan apabila seseorang selalu berdamai dengan semua orang pada setiap waktu dan keadaan tanpa terkecuali. Ini adalah suatu pandangan yang keliru. Sebenarnya apabila perbuatan itu tidak bermanfaat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka lebih baik diam daripada selalu mengiyakan. Sebaliknya, apabila kita mempunyai kesempatan untuk berdakwah kepada kebaikan, misalnya kepada orang bawahan, istri, anak ataupun kerabat, maka sebaiknya kita tidak diam membisu. Pada saat ini membisu dari amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah akhlak yang baik. Bahkan itu adalah suatu kesalahan yang besar. Sufyan Az-Zawri rahmatullah alaihi berkata, barang siapa yang sangat dicintai dan dihormati oleh keluarganya, tetangganya dan kerabatnya, maka jangan-jangan dia tidak tegas dalam berdakwah. Banyak hadis yang menyatakan bahawa apabila suatu perbuatan maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya hanya menimpa kepada pelakunya. Tetapi apabila suatu maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang-orang yang melihat kemaksiatan itu hanya berdiam diri dan tidak mencegahnya, padahal ia mampu, maka semua orang akan mendapat akibat buruknya. Pertama, karena pikiran mereka akan tertarik untuk berbuat maksiat. Kedua, karena mereka tidak mencegah perbuatan maksiat itu, sehingga mereka bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita berpikir, berapa banyak maksiat yang terjadi di depan kita setiap hari, yang sebenarnya kita mampu untuk mencegahnya, tetapi kita mengabaikannya dan tidak mencegah perbuatan maksiat itu. Masalahnya, jika seseorang berusaha untuk mencegah kemaksiatan, maka orang-orang jahil akan menentangnya tanpa sopan santun. Bukannya kerjasama yang mereka berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saya'lamul ladzina salamu ayyamun kalabin yang kalibun. Dan orang-orang salim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali untuk menerima azab. Hadis keempat. Masih kurangnya. Sampai berapa itu? 1 jam. An Ajaririn Abani An Jariri bini An Jariri bani Abdillah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'ruf bil ma'azi yakadiruna ala ayyugayyiru alaihi wa la yughayyiruna illa asabahumullahu minhu biikabin qabla ayyamutu. Dari Jabir dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
dan ia berada dalam suatu kaum, namun kaum itu tidak mencegahnya walaupun mereka mampu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana yang pedih ke atas kaum itu sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Daud. Saya ulangi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan ia berada dalam suatu kaum, namun kaum itu tidak mencegahnya walaupun mereka mampu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana yang pedih ke atas kaum itu sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib. Wahai saudara-saudaraku yang ikhlas dan yang menginginkan kejayaan umat Islam dan agamanya, sekarang saudara-saudara telah mengetahui dengan jelas penyebab kehancuran umat Islam bukanlah para penjajah yang salah, juga bukan kesalahan orang-orang non-muslim. Yang jelas karena kita tidak pernah mencegah perbuatan maksiat yang ada di sekitar kita, yang dilakukan oleh anak-anak kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Kemaksiatan sudah benar-benar terbuka di hadapan kita, namun sudahkah kita berusaha mencegahnya? Jangankan mencegahnya, keinginan untuk itu apakah ada atau tidak? Biasanya kita hanya memperhatikan perbuatan anak-anak kita jika mereka terlibat dalam suatu kegiatan politik atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka kita akan merasa sangat khawatir dan berusaha melarangnya. Tidak hanya mengkhawatirkan nasib anak kita, bahkan mengkhawatirkan juga kehormatan kita. Akan tetapi apabila anak-anak kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berdiam diri. Mari kita berpikir, tidakkah seharusnya kita mengkhawatirkan perbuatan seseorang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sayangnya kita hanya mengkhawatirkan perbuatan seseorang yang bersalah di depan hakim dunia. Terkadang kita mengetahui bahwa anak-anak kita telah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tercela seperti meminum khamar, mencuri, berjudi, bahkan salat pun sering ditinggalkan, tetapi kita tidak berani melarangnya walaupun hanya dengan perkataan. Sesungguhnya sikap seperti ini bukanlah sikap yang muslim, bukanlah sikap seorang muslim yang sejati. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar melarang manusia dari perbuatan-perbuatan tercela itu. Banyak orang tua memarahi anaknya karena malas belajar atau malas bekerja. Tetapi adakah orang tua yang memarahi anaknya karena meninggalkan salat berjamaah atau karena berakhlak buruk? Wahai saudaraku, sesungguhnya kelalaian kita ini tidak hanya berakibat buruk di akhirat nanti, bahkan akan mengakibatkan kerugian besar di dunia ini. Barang siapa yang mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, maka dia akan menjadi buta pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana fi hasi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa buta di dunia ini, maka dia akan buta di akhirat nanti. Quran surah Bani Israel ayat 72. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah." Allah tidak menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Allah telah menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Quran Al-Baqarah ayat 7. Apa yang kita dengarkan hadirin, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan siap sampaikan kepada seluruh umat Islam. Insyaallah semua bersedia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.